Sinergi antara ulama dan umara di negeri ini sudah dicontohkan bertahun-tahun silam. Misalnya antara Kiai Wahab Hasbullah sebagai ulama dan Presiden pertama RI Soekarno atau Bung Karno sebagai umara. Kedekatan hubungan ini salah satunya keduanya bisa saling adu kesaktian pada sebuah rapat yang memutuskan sebuah kepentingan negara sekalipun. Meski adu kesaktian, keduanya tidak permasalahan di kemudian hari. Bung Karno dan Kiai Wahab justru hubungannya semakin dekat. Untuk diketahui, Kiai Wahab Hasbullah termasuk pendiri. Bersama sang guru Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kiai Wahab sempat belajar di pondok pesantren Tebu Ireng yang didirikan Kiai Hasyim Asy'ari selama 4 tahun. Bahkan jiwa kepemimpinannya sudah dilatih di sini dengan menjadi lurah pondok pesantren Tebu Ireng. Kiai Wahab dan Bung Karno memiliki kedekatan khusus. Mengutip tebuireng.co, Kiai Wahab Hasbullah merupakan salah satu tokoh Nahdlatul Ulama NU yang mempunyai keahlian relatif lengkap. Ulama, politisi, pendekar dan menguasai banyak ilmu kesaktian, seperti ilmu penataan atau peluruh ilmu musuh, guntur saketi dan ilmu-ilmu linuwih lainnya. Selain itu, Kiai Wahab Hasbullah juga menguasai banyak hizib yang biasa diamalkan sehari-hari. Menurut buku Tambak Beras, menelisik sejarah memetik, uswah yang merujuk cerita pengasuh Pondok Pesantren Al-Hamidiyah, Bahrul Ulum Tambak Beras K.H. Irfan Sholeh, salah satu kehebatan Kiai Wahab Hasbullah yaitu ketika adu kesaktian dengan Presiden pertama RI Soekarno, Bung Karno. Sebagaimana diketahui, Kiai Wahab Hasbullah punya kedekatan yang luar biasa dengan Bung Karno. Kedekatan Kiai Wahab Hasbullah dan Bung Karno terekam dalam beberapa peristiwa. Kedua tokoh ini besar bersamaan sejak sebelum Indonesia merdeka hingga pekikan kemerdekaan. Bebas disuarakan di Indonesia. Saking dekatnya, keduanya sering saling terlibat diskusi dan kadang juga saling menunjukkan sisi usilnya. Kiai Wahab dibuat seperti patung oleh Bung Karno. Seperti peristiwa uji kesaktian yang dilakukan Bung Karno ke santri kesayangannya KHM Hasyim Asy'ari itu. Saat itu akan dilaksanakan rapat memutuskan sebuah permasalahan negara. Semua tokoh yang diundang sudah berkumpul dalam suatu ruangan, tinggal menunggu Bung Karno. Tak berselang lama kemudian sang proklamator itu datang dan tiba-tiba menghampiri Kiai Wahab Hasbullah yang sedang duduk dengan sambil menepuk bahu KH Wahab Hasbullah. Bung Karno yang terkenal dengan karismanya yang luar biasa itu menepuk bahu Kiai Wahab Hasbullah. Ketika itu Bung Karno menepuk sambil berkata, "Ikut pendapatku." Maksudnya Bung Karno saat itu agar Kiai Wahab Hasbullah berada di pihaknya saat rapat nanti dan tidak menyangkal pendapatnya. Ajaib, setelah mendapat tepukan bahu dari Bung Karno, mendadak tubuh Kiai Wahab Hasbullah terkunci layaknya patung dan tidak bisa digerakkan. Bahkan mulutnya tak sanggup lagi berucap sepatah kata pun. Peristiwa aneh ini dialami Kiai Wahab Hasbullah sekitar 10 menit. Selama itu pula Kiai Wahab tak ubahnya patung di ruang rapat. Meskipun dia mematung, kesadarannya tidak hilang. Ia sebetulnya hendak melawan dengan menggerakkan tubuhnya, tapi gagal. Tidak kehabisan akal. Kiai asal Jombang ini lalu membacakan hizib di dalam hatinya agar bisa lepas dari trik Bung Karno. Selama terdiam mematung itu, Soekarno pura-pura tidak memperhatikan dan keliling, menyalami para tamu satu persatu dengan penuh senyum. Kiai Wahab balas kesaktian Bung Karno. Usaha Kiai Wahab tidak sia-sia. Setelah melafalkan beberapa hizib akhirnya bisa lolos dari sikap kaku bak patung. Tanpa banyak bicara, Kiai Wahab langsung berdiri dan mendekati Soekarno yang baru saja duduk di kursinya. Tak mau kalah, Kiai Wahab lalu melakukan hal yang sama yaitu menepuk pundak Bung Karno sambil berkata, "Aku punya pendapat sendiri," das kata tokoh pondok pesantren Bahrul Ulum ini. Saat mendekati sampai menepuk pundak Bung Karno, Kiai Wahab Hasbullah membaca beberapa hizib. Efeknya adu kesaktian terjadi di sini. Sejurus kemudian Bung Karno langsung terdiam sekitar 30 menit tanpa bisa bergerak, sama seperti yang dialami Kiai Wahab Hasbullah sebelumnya. Peserta rapat pun heran dengan bahasa tubuh Bung Karno yang tampak seperti patung dan membuat peserta rapat saling bertanya, tapi tak berani menegur. Di sisi lain, Kiai Wahab Hasbullah tampak santai menikmati ruangan. Menurut Kiai Irfan, adu sakti antara kedua tokoh ini bukan pertarungan jelek, namun menunjukkan keakraban dalam bentuk lain. Yang pasti gurauan itu tidak merugikan negara, malah membuat permasalahan negara banyak terpecahkan lewat gurauan keduanya. Ini juga ciri khas tokoh-tokoh Indonesia, yang selalu bisa rukun dan akrab dalam kondisi politik hangat. Setelah kejadian itu, hubungan KH Wahab dan Bung Karno semakin akrab dan sering diskusi dalam berbagai masalah negara. Keduanya juga mengakui kelebihan masing-masing. Sebagai pemimpin, Bung Karno sering meminta doa ke Kiai Wahab. Meskipun Soekarno pernah jadi pengurus Muhammadiyah dan Kiai Wahab Hasbullah adalah tokoh sentral Nahdlatul Ulama, tapi hubungan keduanya tetap akrab.